يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nabi menghajar istrinya 1 bulan. Ya, itu tidak bertentangan dengan larangan menghajar sesama muslim, memboikot sesama muslim 3 hari 3 malam. Itu kalau tidak ada alasan yang dibenarkan. Kalau ada tujuan untuk mendidik. Nabi menghajar istri beliau karena sudah diberi nafkah 12 ton masih nuntut tambahan. Ya kalau hari ini antum ngasih nafkah itu kira-kira senilai, antum silahkan konversi. 10 ton korma kira-kira berapa harganya? Dan 2 ton gandum kira-kira berapanya harganya. Itu kalau nafkah antum sudah segitu setahun, masih nuntut, antum boleh menghajar istri sebulan. Kalau 1 kilo korma itu anggap 20.000 deh Pak, 2 ton kan 20.000 kilo ya. 2.000 kilo, 2.000 kali 20. 40 juta. Ya, 40 juta itu baru kormanya. Gandumnya. Kormanya 10. Berapa kilo Pak yang pedagang korma Pak? 10 ton. 1 ton korma berapa kilo? Berapa juta? Silahkan dikonversi, cari di internet nanti ketemu. Kalau nafkah antum ke istri itu sudah segitu, antum boleh menghajar selama 1 bulan. Tapi kalau masih kurang, kasihan sudah belanjanya murah, dihajar lagi Pak. Saudara saya istrinya ketahuan selingkuh, bahkan sampai menghabiskan harta setelah ditelusuri, ternyata suaminya juga pernah selingkuh. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu pernyataan ulama dinyatakan az-zina dainun qada'u fi ahli baitik. Zina itu adalah hutang, tebusannya ada di keluargamu. Jadi siapapun yang pernah berzina, insya Allah secara alami merupakan sunnatullah akan ada di keluarganya yang dizinai. Hari ini ketika ada orang berzina, maka bisa jadi besok istrinya giliran masalahnya belum ketahuan saja. Maka jangan sembarang-barang berzina. Karena zina itu dain. Suatu hari datang seorang pemuda di majelis Nabi dengan lantang dari akhir majelis mengatakan, ya Rasulullah, edan li bizina, izinkan aku berzina. Maka Nabi mengurai pola pikir pemuda ini. Kamu mau ibumu dizinai, anakmu dizinai, bibimu dizinai, saudaramu dizinai? Semua dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka kalau tidak, orang lain juga tidak suka bila ibunya, anaknya, saudarinya, bibinya engkau zinai. Hadis ini merupakan isyarat bahwa zina itu pasti akan ada balasannya. Karena jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kejelekan itu balasan adalah kejelekan serupa. Antum tidak ingat, tidak sadar betapa sakit hati orang-orang yang istrinya, anaknya, ibunya engkau zinai. Maka pada suatu saat engkau akan merasakan hal yang sama. Istrimu, anakmu, bibimu, saudarimu atau ibumu dizinai orang lain. Karena itu adalah sebuah keadilan. Apakah mereka harus bercerai? Bolehkah mereka saling memaafkan? Itu kembali kepada pilihan kedua belah pihak. Ya, kalau memang mereka ingin saling memaafkan itu boleh. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah keduanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menasihati suami yang menganggap sepele obrolan WA yang ada candaannya? Ya. Orang bercanda menganggap sepele itu karena dia tidak sadar bahwa omongan dia itu akan dihisab di hari kiamat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sepatah kata yang terlontar dari lisanmu kecuali dicatat, dihitung, dan itu akan dihisab.
Lau anna rajul alima anna kalamahu min amalih la'udda kalamu. Andai orang itu sadar bahwa ucapan itu bagian dari amalan, niscaya dia akan minim kata-kata, minim berbicara. Karena tidak ada sepatah kata pun yang kita ucapkan kecuali akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendamaikan mertua dengan istri yang tidak harmonis? Ya, mertua pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti istri, akhirnya hubungan mereka renggang dan istri tidak mau lagi tinggal serumah dengan mertua. Ini kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kaum pria, askinuhunna. Berilah mereka tempat tinggal. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan itu adalah rumah atau tempat tinggal mereka. Kalau istri tinggal dengan orang tua kita, maka itu bukan rumah mereka, bukan tempat tinggal mereka. Itu tempat tinggal orang tua. Suami yang masih menjadikan istrinya serumah dengan orang tuanya berarti belum memberi nafkah berupa tempat tinggal. Berarti dia belum menunaikan kewajibannya. Maka idealnya, kecuali kalau istrinya rela. Ya, idealnya kalau sudah menikah segera kontrak rumah. Kalau memang ingin melayani orang tua, menjaga orang tua, rumah sebelah orang tua, dekat orang tua, sehingga bisa wirawiri ngurus orang tua dan juga ngurus istri. Tapi idealnya ada privasi. Masing-masing itu merasa dia punya tempat tinggal. Karena istri dia lelah, ada saatnya dia boring, ada saatnya dia sedang bad mood. Tidak mungkin melampiaskan itu di depan mertua. Ketika itu muncul, mertua marah dan seterusnya. Sehingga dia merasa tidak ada kebebasan. Ya, makanya para ulama mengatakan tidak boleh ya suami tinggal di rumah orang tuanya sendiri atau ikut mertua, karena berarti dia belum menunaikan kewajiban memberi tempat tinggal. Bukan berarti harus beli rumah, bangun rumah, tidak harus. Sewa itu sudah cukup. Karena itu hak mereka. Kecuali bila mereka merelakan, tidak apa-apa tinggal bersama orang tua dulu atau mertua dulu. Ya. Bagaimana kiat-kiat untuk bisa melupakan perbuatan suami yang pernah selingkuh dan berzina? Saya sudah memaafkannya tapi rasanya sulit untuk melupakan kejadian waktu itu. Saya masih trauma. Ya, memang beda antara trauma dan memaafkan. Tidak semua yang memaafkan itu kemudian melupakan. Ya. Caranya agar bisa melupakan adalah suaminya yang berubah. Karena suami yang berbuat kesalahan. Dia harus membuktikan bahwa dia betul-betul bertaubat, dia betul-betul berubah perilakunya, berubah sikapnya. Tanpa itu akan sulit terlupakan. Namun ingat, para sahabat dulu sebelum masuk Islam, zina itu hal yang biasa. Ya. Minum khamr, membunuh, dan lain sebagainya itu banyak yang dilakukan, ya. Tapi ketika sudah masuk Islam, semuanya ditinggalkan. Masa lalu tidak boleh menjerat kaki kita. Makanya dulu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pelindung dari ham itu galau memikirkan masa lalu. Kita tidak boleh terbelenggu. Kita harus segera menatap masa depan, hari esok dan hari ini. Kalau memang suami sudah bertaubat, sudah betul-betul berbenah diri, dan terbukti dia menjadi baik, maka tidak perlu kita terus mengingat masa lalu. Karena itu bagian dari cara setan untuk membelenggu diri kita tidak produktif ya. Ana nikah mendapat laki-laki berstatus duda, ana masih rada cemburu sama mantan istrinya. Wajar gak yang seperti ini? Itu wajar. Ya, asalkan tidak seperti tadi. Aisyah saja masih cemburu dengan Khadijah. Karena memang jasa kebaikan istri tidak selalu bisa dilupakan. Dan bahkan memang tidak harus dilupakan. Bahkan harus diingat. Apalagi punya anak. Maka pasti namanya akan disebut. Berbagai macam kebiasaan istri yang mungkin sudah meninggal.
atau mungkin sudah bercerai masih diungkit oleh suami, maka itu wajar. Kita tidak perlu hanyut dalam itu. Seorang istri harus fokus apakah hak-hak Anda terpenuhi atau tidak. Itu batasannya. Selama hak kita terpenuhi, dia berbuat baik kepada kita, maka kenapa kita melihat masa lalu suami? Ya, itu harus dilupakan. Bagaimana caranya agar istri bersabar memiliki suami yang suka ngambek? Tapi ketika ditanya kenapa malah diam saja? Apakah istri berdosa jika istri juga diam karena melihat sikap suami seperti itu? Ya, ini Bu harus di-training, karena kalau yang ngambek suami insya Allah dalam waktu singkat, cepat, ya bisa berbicara. Kalau sampai ibu tidak bisa menjadikan bapak berbicara dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka diragukan kewanitaannya. Ya, kalau yang ngambek istri, memang sulit Pak, untuk menjadikan istri segera berbicara. Ya, karena butuh waktu untuk bisa membujuk, merayu. Tapi kalau yang ngambek suami, insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, selesai masalahnya. Gitu Pak ya, percaya itu. Bapak-bapak pada percaya ini Bu. Maka saya ragu kok bisa ibu kesulitan menjadikan bapak berbicara. Karena untuk berbicara itu tidak harus diajak bicara ya. Orang ketakutan itu berbicara. Semula diam, ketika ngelihat ada tikus gitu langsung menjadi, tikus gitu kan. Itu orang ketakutan. Begitu cina orang happy. Orang happy itu akan segera berbicara. Jadikan bapak bahagia, maka dia akan berbicara. Kalau yang ngambek ibu, maka triknya memang agak panjang Pak. Karena bapak tidak pandai berbicara. Ya. Justru bapak di sini dalam kondisi dilematis. Namun, bukan berarti susah banget Pak. Mudah. Belikan emas sekilo. Dia akan segera bicara Pak. Intinya lakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau bisa mendatangkan emas sekilo, tidak akan jadi ngambek. Ini tidak mau nih emas sekilo nih. Kalau tidak saya beli, kembalikan lagi. Ya, bicara, jangan bang, jangan kembalikan. Lakukan apa yang terbaik dari yang bisa kita lakukan untuk istri. Insya Allah dalam waktu singkat. Kalau biasanya istri yang membikinkan kopi, saat ini bikinkanlah kopi untuk istri. Yuk kita ngopi bareng, ini sudah abang buatin kopinya. Dia akan segera melunak. Jadi kalau ngambek, ayo ngomong, aku nggak ngerti apa maumu. Ya susah Pak, karena itu bergaining dia. Tidak usah diajak bicara, karena biasanya suami tidak butuh banyak bicara Pak. Bukankah gitu? Kalau sampai istri bapak banyak bicara, bapak akan pusing. Bukankah itu yang bapak inginkan hari ini? Istri banyak diam. Kenapa ketika diam bapak bingung? Di mana-mana kaum pria itu tidak suka kalau istrinya banyak bicara. Karena bapak itu lebih suka to the point. Ya. Maka bersyukurlah kalau istri sedang, alhamdulillah, tidak diomelin malam ini. Maka jangan menanti dia bicara, tapi lakukan apa yang menjadikan dia suka. Belikan, buatkan, kerjakan apa yang dia mau. Dia akan segera melunak. Yang kedua, ketika istri ngambek itu karena satu dari dua. Orang marah itu cuma satu dari dua Pak. Karena merasa terancam, ya merasa terancam, karena mau dipukul, mau dikhianati, mau diapakan, pokoknya yang penting dia terancam. Atau karena haknya merasa akan hilang. Maka segera ketahui apa yang menjadikan dia terancam. Apa hak dia, kemauan dia yang tidak terpenuhi. Kalau sudah ketemu, maka insya Allah akan segera berbicara. Kuncinya cuma satu dari dua. Orang marah itu satu dari dua, tidak ada lebih. Marah tanpa dua ini berarti dia tidak waras. Dia merasa terancam,
atau merasa haknya dirampas. Kalau kita bisa memastikan bahwa dua hal ini sudah tidak kita lakukan, dan kita memberi, justru kita berbuat baik, maka insya Allah dalam waktu singkat semuanya akan selesai. Dan yang ketiga, memang Nabi saja kadang butuh sehari semalam, Pak. Kan tadi sudah diceritakan bahwa istri Nabi kadang ngambek sehari semalam. Lah antum pengen 1 jam. Berarti antum harus lebih pandai dibanding Nabi dalam membujuk, merayu istrinya. Kalau antum tidak sepandai Nabi, ya sabar saja. Nabi sehari semalam, ya saya butuh seminggu. Kan gitu, Pak. Satu problem, kalau cara penyelesaiannya tidak sama, ya hasilnya tidak pasti beda. Kalau Nabi sudah pandai berbicara, pandai merayu, pandai ini, itu saja kadang sehari semalam baru selesai, Pak. Maka hari ini antum harus mulai menyiapkan mental bahwa, oh bakal seminggu ini. Bakal sebulan ini. Maka kalau antum punya space di hati antum, menunggu istri ngambek seminggu, insya Allah hari kedua dia akan bicara. Bang, kok nggak ngerasa sih diambekin sama istri? Karena ngambek itu ternyata derita. Istri itu sebetulnya sedang menderita, Pak, ketika dia tidak ingin bicara itu. Karena hidup bersama kita, tidur bersama kita, makan bersama kita. Tidak bicara itu sebetulnya dia itu sakit. Di hati itu sakit. Dia cuma ingin segera berbicara. Hingga kalau antum belum menemukan penyakitnya apa, antum diam saja, tapi jangan ikut marah. Diam, senyum, nyalami, assalamualaikum, apa kabar? Insya Allah 2 hari sudah kelar. Karena dia tidak tahan untuk ngambek. Dia akan segera keluar ngomongnya. Cuman butuh sabar, jangan ikut marah. Diam saja, cukup smile, senyum ya. Insya Allah tidak nyampe sehari semalam. Kuncinya jangan ikut, jangan hanyut, marah. Insya Allah semuanya akan segera selesai, Pak. Karena sebetulnya orang marah itu yang pertama kali sakit adalah dirinya sendiri. Orang ngambek, yang tersiksa pertama kali adalah yang ngambek itu sendiri, sebelum yang diambeki. Nah kalau yang diambeki itu ternyata senyum, tutur katanya manis, Masya Allah. Hari ini kita libur masak ya, abang belikan. Hari ini udah, nggak usah nyuci. Abang panggilin tetangga itu yang nyuci. Insya Allah akan segera berbicara, Pak. Tapi kalau ibu tadi solusinya lebih cepat, Bu ya. Insya Allah dalam waktu 2 menit, 3 menit, kelar. Bapak akan berhenti ngambeknya ya. Tip.